Malam itu hujan deras mengguyur jalan tol menuju Bandung dan mobilku tiba-tiba mogok di pinggir jalan yang sepi. Aku panik, sendirian di kegelapan, telepon tak ada sinyal, dan hati ini sudah lelah setelah seharian kerja di Jakarta. Tiba-tiba lampu mobil lain mendekat, berhenti di belakangku. Seorang pria turun, tinggi tegap dengan jaket hitam basah kuyup, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas dan mata yang tenang. "Mobilnya mogok ya, Bang. Biar aku bantu perbaiki," katanya dengan suara lembut tapi tegas, langsung membuka kap mesin tanpa menunggu jawaban. Aku hanya bisa mengangguk, tanganku gemetar karena dingin dan ketakutan. "Namanya Arye," dia bilang sambil memeriksa kabel aki yang putus karena banjir. "Kami bekerja bersama di bawah hujan," tangannya mahir sekali, seperti sudah biasa menolong orang asing di tengah malam. Sambil membersihkan oli dari tangan, dia bercerita singkat tentang pekerjaannya sebagai manajer proyek di perusahaan konstruksi, dan aku pun menceritakan sedikit tentang diriku, Dimas, karyawan kantor di Jakarta yang sedang pindah tugas ke Bandung. Kami tertawa kecil saat hujan reda, seperti sudah kenal bertahun-tahun meski baru bertemu 1 jam. Saat mobilku hidup kembali, Arye menolak uang yang aku tawarkan. "Anggap saja pertolongan sesama manusia," katanya sambil tersenyum tipis, lalu melanjutkan perjalanannya. Aku duduk di kursi kemudi, hati ini aneh rasanya, ada kehangatan yang tak biasa, seperti ada sesuatu yang baru saja menyentuh jiwa yang selama ini aku tutup rapat. Pagi harinya, aku tiba di kantor baru di Bandung untuk rapat proyek besar. Ruangan meeting penuh orang, bos memperkenalkan tim baru, dan saat nama Arye disebut sebagai manajer proyek utama, mataku langsung melebar. Dia berdiri di depan, memakai kemeja rapi, tersenyum profesional ke seluruh ruangan, tapi saat mata kami bertemu, senyum itu berubah menjadi senyuman pribadi yang penuh arti. "Senang bertemu lagi, Dimas," katanya pelan saat jeda kopi, seolah pertemuan malam tadi adalah rahasia kecil kami. Hatiku berdegup kencang, dunia terasa berputar. Bagaimana bisa pria yang menolongku di tengah hujan itu kini menjadi atasanku? Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tapi setiap kali dia berbicara tentang deadline dan tim, suaranya mengingatkanku pada malam kemarin, pada tawa kami di bawah payung darurat. Sepanjang hari itu aku merasa gelisah, ada perasaan aneh yang selama ini aku anggap hanya khayalan, perasaan yang membuatku takut mengakui. Keluargaku di kampung selalu bilang, "Kamu harus menikah dengan anak Pak Haji biar stabil." Aku sudah bertunangan dengan Rina, sepupu jauh yang baik, tapi hatiku tak pernah benar-benar ada di sana. Malam itu, di apartemen kecilku, aku duduk sendirian memandang langit Bandung yang cerah, mengingat senyum Ari. Apakah ini hanya rasa terima kasih, atau ada yang lebih? Aku menggelengkan kepala, mencoba tidur, tapi mimpi malam itu penuh dengan jalan tol basah dan tangan hangat yang memperbaiki mobilku. Besoknya, proyek mulai intensi. Arye memanggilku ke ruangannya untuk diskusi desain. Kami duduk berdua membahas angka-angka, tapi obrolan meluas ke cerita pribadi. Dia cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, kehilangan ayah muda, dan bagaimana dia belajar mandiri. Aku pun menceritakan tekanan keluarga di kampung, tentang pernikahan yang sudah direncanakan. Arye mendengarkan dengan mata penuh pengertian, tak menghakimi. "Kadang hidup memberi kejutan yang tak kita duga, Dimas," katanya sebelum aku pulang. Kata-kata itu menggema di kepalaku sepanjang malam. Hari-hari berikutnya, kami semakin dekat sebagai rekan kerja. Arye sering mengajak makan siang di warung soto dekat kantor, kami tertawa membahas klien susah atau ilmu Indonesia terbaru.
Tapi setiap kali tangannya tak sengaja menyentuh lenganku saat menunjuk layar laptop, ada listrik kecil yang menjalari tubuhku. Aku mulai bertanya-tanya pada diri sendiri di depan cermin, kenapa aku merasa hidup saat bersamanya. Tekanan dari ibu di kampung semakin kuat, telepon setiap malam, kapan kamu bawa Rina ke sini, Mas? Aku jawab iya, tapi hati ini sudah ragu. Arya tak pernah memaksa, dia hanya ada, tenang dan mendukung. Suatu sore saat hujan lagi turun di Bandung, kami terjebak di kantor sampai malam. Dia mengantar aku pulang dengan mobilnya, dan di perjalanan kami diam, tapi diam itu nyaman. Saat tiba di apartemenku, Arya berhenti sejenak. Malam itu di jalan tol, aku senang bisa bantu kamu, Dimas. Rasanya seperti takdir kecil. Aku tersenyum, tapi di dalam dada, badai mulai berputar. Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan masa depan yang tiba-tiba terasa berbeda. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala penuh pertanyaan. Di kantor, Arya sudah ada di meja kerjanya, menyapa dengan senyum biasa seperti tak ada apa-apa. Tapi aku tahu ada yang berubah. Proyek kami memerlukan perjalanan ke Jakarta untuk meeting klien dan Arya memilihku sebagai pendamping. Di dalam mobil, perjalanan 2 jam terasa pendek karena obrolan kami mengalir. Dia cerita tentang mantan pacarnya dulu, seorang pria yang meninggalkannya karena tekanan keluarga. Aku terdiam, baru sadar kata mantan pacar itu merujuk pada sesama pria. Hatiku berdegup, tapi aku pura-pura biasa saja. Kamu tak pernah merasa takut? Tanyaku pelan. Arya menoleh sebentar, takut ya ada, tapi lebih takut hidup bohong sama diri sendiri. Kata-kata itu seperti pukulan pelan ke dada. Di Jakarta, setelah meeting sukses, kami makan malam di pinggir pantai Ancol. Angin malam meniup, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Arya bercerita lebih dalam tentang perjuangannya menerima diri di Indonesia yang masih banyak pandangan lama. Aku mendengarkan, merasa diriku terbuka sedikit demi sedikit. Pulang ke Bandung malam itu, aku tak langsung tidur. Aku menelepon Rina, tunanganku, dan untuk pertama kali aku merasa bersalah besar. Suaranya riang seperti biasa, kapan kita ketemu, Mas? Aku jawab minggu depan, tapi hati ini sudah tak di tempat. Hari-hari selanjutnya di kantor, hubungan kami semakin dekat. Arya mengajakku ke kai kecil di daerah Dago untuk brainstorming ide proyek. Di sana, di antara kopi panas dan musik gamelan, kami berbagi rahasia kecil. Aku cerita tentang ayahku yang ketat, yang selalu bilang laki-laki harus kuat, nikah, punya anak. Arya hanya mengangguk, tangannya menyentuh punggung tanganku sebentar sebagai dukungan. Sentuhan itu hangat, membuatku takut sekaligus ingin. Malam itu, di apartemen, aku menangis sendirian. Kenapa aku merasa seperti ini? Apakah aku sakit? Atau ini yang selama ini aku sembunyikan dari dunia? Bestrienku Budi dari kampung datang berkunjung ke Bandung untuk urusan kerja. Kami minum kopi bersama, dan saat aku cerita tentang Arya sebagai rekan kerja yang baik, Budi menatap curiga. Kamu aneh akhir-akhir ini, Dimas. Senyum-senyum sendiri. Aku tertawa gugup, mengalihkan topik. Tapi di dalam, aku khawatir dia curiga. Arya dan aku semakin sering menghabiskan waktu di luar kantor. Suatu akhir pekan, kami naik ke Lembang, melihat pemandangan gunung. Di sana, duduk di bangku taman sambil makan jagung bakar, Arya bertanya langsung, kamu merasa apa sama aku, Dimas? Aku terdiam lama, lalu jawab jujur, aku tak tahu, Arya. Tapi rasanya benar. Dia tersenyum, tak memaksa lebih.
Malam itu, kami pulang dengan hati lebih ringan, tapi aku tahu badai di keluarga sedang mendekat. Ibu menelepon lagi, Rina sudah nunggu, Mas. Ayah sakit, ingin lihat kamu menikah. Aku janji pulang akhir pekan ini. Di kampung, suasana rumah penuh rencana pernikahan. Rina tersenyum manis, tapi aku merasa seperti aktor di panggung yang salah peran. Malam di kamar lama, aku memandang Oto masa kecil, bertanya pada diri sendiri siapa aku sebenarnya. Kembali ke Bandung, Arye menyambut dengan pelukan singkat di kantor, kangen kamu. Kata itu membuat duniaku berhenti sejenak. Tapi Budi menelepon malam itu, Dimas, aku dengar dari tetangga kamu dekat banget sama atasannya yang cowok. Hati-hati ya. Pengkhianatan kecil mulai terasa. Aku tak tidur, memikirkan pilihan. Arye tak tahu apa-apa, dia hanya menawarkan bantuan untuk proyek, tapi hatiku sudah terjerat. Suatu hari di kantor, saat hujan deras lagi, Arye mengajakku ke rumahnya yang sederhana di pinggir kota. Kami masak mie instan bersama, tertawa seperti anak kecil. Di soa saat film Indonesia diputar, bahu kami bersentuhan. Aku merasa aman pertama kali dalam hidup. Tapi pagi harinya, telepon dari ayah datang, pulang sekarang, ada yang harus dibicarakan tentang pernikahan. Aku pergi dengan hati berat, meninggalkan Arye dengan senyum yang pura-pura biasa. Di kampung, suasana tegang. Ayah duduk di kursi kayu, wajahnya serius. Kamu sudah 28 tahun, Dimas. Waktunya menikah dengan Rina. Keluarga sudah siapkan segalanya. Ibu menangis pelan di samping, kami hanya ingin kamu bahagia, nak. Aku diam, tak bisa bilang yang sebenarnya. Rina datang sore itu, tangannya memegang tanganku lembut, aku sayang kamu, Mas. Tapi kata-kata itu terasa hampa. Malamnya, aku kabur ke sawah belakang rumah, duduk sendirian memandang bulan. Aku menelepon Arye diam-diam, suaranya tenang di seberang, apapun yang terjadi, aku di sini untukmu. Keesokan harinya, aku kembali ke Bandung dengan keputusan setengah hati. Di kantor, Arye melihat wajahku yang kusut, langsung mengajak makan siang. Di warung, aku cerita semuanya, air mata hampir jatuh. Dia pegang tanganku di bawah meja, kamu tak harus paksa diri, Dimas. Hidupmu milikmu. Kata-kata itu memberi kekuatan tapi juga ketakutan. Budi datang lagi ke Bandung kali ini dengan maksud lain. Kami bertemu di KAE dan dia langsung bilang, aku tahu, Dimas. Kamu suka cowok ya? Jangan bohong, aku lihat cara kamu cerita tentang Ari. Aku terkejut, marah sekaligus lega. Jangan bilang siapa-siapa, Bud. Dia janji, tapi matanya ragu. Malam itu, Ari dan aku jalan-jalan di taman kota. Kami duduk di bangku, angin malam sejuk. Ari cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia pernah diusir dari rumah karena terbuka dengan keluarganya. Aku tak mau kamu alami itu, Dimas. Tapi aku juga tak mau kamu bohong selamanya. Aku pegang tangannya pertama kali dengan sadar. Aku mulai mengerti siapa aku. Hubungan kami mulai tumbuh pelan, penuh hati-hati. Kami bertemu di apartemen Arye, hanya bicara, tertawa, kadang diam bersama. Tak ada yang lebih, hanya kehangatan yang membuatku merasa hidup. Tapi tekanan keluarga semakin berat. Ibu kirim foto gaun pengantin, coba lihat, nak. Cocok buat kamu dan Rina. Aku tak balas. Di kantor, proyek hampir selesai. Tapi meeting dengan klien besar membuat kami lembur. Suatu malam saat hujan lagi, Arye mengantar aku pulang.
Di depan pintu dia peluk aku sebentar, aku sayang kamu, Dimas. Kata itu seperti bom di dada. Aku balas pelukannya, air mata jatuh. Besoknya Budi menelepon panik, Dimas, Ma. Aku cerita ke kakakmu di kampung. Mereka marah besar. Pengkhianatan itu datang seperti petir. Aku duduk lemas di apartemen, Arye datang langsung saat aku telepon. Dia peluk aku lama, kita hadapi bersama. Tapi malam itu kakakku datang tiba-tiba ke Bandung, wajahnya merah. Kamu gila ya, Dimas? Keluarga kami malu. Arye berdiri di sampingku, tenang tapi tegar. Kakakku pergi setelah ancaman memutus hubungan. Aku menangis di bahu Arye, merasa dunia runtuh. Tapi di dalam ada kekuatan baru yang tumbuh. Arye bilang, kamu kuat, Dimas. Ini ujian. Kami menghabiskan malam itu bicara sampai subuh, tentang masa depan yang mungkin tak mudah di Indonesia ini. Aku mulai sadar, cinta ini bukan dosa, ini bagian dari diriku. Pagi setelah konfrontasi dengan kakak, aku bangun dengan mata bengkak. Arye sudah membuat sarapan sederhana di dapur kecilnya, telur mata sapi dan nasi goreng. Makan dulu, tenaga buat hari ini, katanya lembut. Di kantor, suasana tegang karena proyek mendekati deadline, tapi Arye tetap profesional. Kami bekerja bahu-membahu, tapi di balik layar laptop, tangan kami saling sentuh sebentar sebagai penguat. Ibu menelepon siang itu, suaranya gemetar, ayah sakit lagi, Dimas. Pulanglah, bicara baik-baik. Aku pergi ke kampung dengan hati berat, Arye mengantar sampai stasiun kereta. Aku tunggu di sini, katanya. Di rumah, ayah terbaring di kamar, wajahnya pucat. Kamu harus pilih, nak. Keluarga atau itu. Rina ada di sana, menangis pelan. Aku duduk di samping ayah, cerita pelan tentang perasaanku, tentang Ari. Ayah diam lama, lalu bilang, kamu bukan anakku lagi. Kata itu seperti pisau. Aku keluar rumah dengan air mata, menelepon Ari. Aku tak tahu harus kemana. Ari datang ke kampung malam itu dengan mobil, menjemputku di pinggir desa. Kami menginap di penginapan kecil di Bandung, bicara semalaman. Dia cerita tentang pengorbanannya dulu, bagaimana dia kehilangan saudara karena pilihan hidup. Aku sadar, cinta kami tak mudah. Kembali ke kantor, kabar buruk datang. Bos tahu rumor dari Budi yang tak sengaja bocor di grup chat teman lama. Kalian berdua harus profesional, katanya dingin. Ari hampir kehilangan posisi, tapi dia bertahan demi aku. Suatu akhir pekan, kami kabur ke Bali untuk menghilangkan stres. Di pantai Kuta yang ramai, kami jalan tangan bergandengan saat malam, merasa bebas pertama kali. Arye bilang di sini kita bisa jadi diri sendiri. Tapi di hotel, aku dapat pesan dari ibu, Rina menunggu, jangan hancurkan keluarga. Aku menangis di pelukan Arye, merasa terjebak. Kembali ke Bandung, konflik semakin tinggi. Kakakku datang lagi dengan beberapa kerabat, memaksa aku pulang dan nikah. Kamu bikin malu nama besar keluarga, teriak mereka di depan apartemen. Arye berdiri di depanku, melindungi. Dia punya hak pilih hidupnya. Malam itu, setelah mereka pergi, Arye bilang, mungkin aku harus pergi sementara, Dimas. Biar kamu tak tertekan. Aku pegang tangannya erat, jangan tinggalkan aku. Pengorbanan mulai terasa nyata. Aku mulai bicara dengan konselor di kota, belajar tentang identitas dan penerimaan diri. Arye mendukung setiap langkah. Tapi Budi yang merasa bersalah, datang minta maaf. Aku tak sengaja, Dimas.
Aku takut kamu salah jalan. Kami bertengkar, tapi akhirnya memakan. Persahabatan itu rusak sementara, tapi memberi pelajaran tentang kepercayaan. Di kantor, proyek selesai sukses, tapi bos memindahkan Arye ke cabang lain di Surabaya. Ini untuk kebaikan semua, katanya. Malam perpisahan di apartemen, Arye peluk aku lama. Ini bukan akhir, Dimas. Ini ujian takdir kita. Aku menangis, merasa kehilangan separuh jiwa. Tapi di dalam ada tekad baru yang tumbuh. Arye pergi ke Surabaya, apartemenku terasa sepi. Setiap malam kami ideocal, cerita tentang hari masing-masing. Dia bilang pekerjaan baru sibuk, tapi suaranya selalu hangat. Di Bandung aku sendirian menghadapi keluarga. Ibu datang tiba-tiba membawa Rina. Kami tak mau kehilangan kamu, nak. Rina menatapku dengan mata sedih. Aku tahu kamu tak cinta aku seperti itu, tapi kita bisa coba. Aku tak bisa bohong lagi, cerita semuanya. Rina menangis, tapi pergi dengan kepala tegak. Ibu pulang dengan hati hancur. Di kantor, aku bekerja keras untuk mengalihkan pikiran, tapi setiap proyek baru mengingatkan pada Ari. Suatu hari, Budi datang lagi, kali ini dengan ma yang tulus. Aku salah, Dimas. Kamu tetap sahabatku. Kami bicara lama, dia mulai paham perjuanganku. Persahabatan kami pulih pelan. Aku mulai terbuka dengan teman kantor lain yang netral, dan ternyata ada yang mendukung diam-diam, tapi tekanan dari ayah semakin berat, dia kirim surat, pilih keluarga atau jalan sesat. Aku duduk di taman, menangis sendirian. Arye datang ke Bandung akhir pekan itu secara diam-diam, memelukku di bandara. Aku tak tahan jauh dari kamu. Kami habiskan 2 hari penuh jalan ke tempat Aurit, bicara tentang masa depan. Aku siap hadapi apapun, katanya. Tapi saat pulang, kakakku tahu dan menelepon marah, kamu masih ketemu dia. Ayah masuk rumah sakit lagi. Aku panik, pergi ke kampung. Di rumah sakit, ayah lemah, tapi bilang kamu anakku, tapi pilihanmu sakitkan kami. Aku pulang dengan hati hancur, menelepon Ari. Mungkin aku harus menyerah. Ari diam lama, lalu bilang, aku tak mau kamu kehilangan keluarga karena aku. Aku mundur kalau perlu. Pengorbanan itu terasa seperti pisau. Aku tak tidur seminggu memikirkan pilihan. Di kantor, bos memanggil, kamu tampak terganggu, Dimas. Ambil cuti. Aku pergi ke pantai sendirian, duduk memandang laut, bertanya pada diri sendiri. Ingatan malam pertama di jalan tol muncul lagi, senyum Arye di bawah hujan. Aku sadar, ini bukan salah. Ini aku. Aku telepon Arye, aku tak mau kehilangan kamu. Dia datang lagi dan kami putuskan untuk bertahan. Tapi konflik mencapai puncak saat keluarga besar berkumpul di Bandung memaksa intervensi. Mereka datang ke apartemenku, Arye ada di sana. Kata-kata kasar terlontar, ini dosa. Aku berdiri tegar, ini cinta saya. Mereka pergi dengan ancaman, tapi aku merasa bebas pertama kali. Arye pegang tanganku, kamu hebat. Malam itu, kami bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke kota yang lebih terbuka. Tapi ayah sakit lagi, aku harus pulang. Di rumah sakit, ayah memandangku dengan mata lelah. Kamu bahagia dengan pilihanmu, nak? Aku jawab jujur, ya ayah. Untuk pertama kali. Ibu menangis, tapi peluk aku. Kakakku diam, tapi tak lagi marah. Arye menunggu di luar, tak masuk karena hormat. Lambat laun, keluarga mulai paham, meski tak sepenuhnya terima.
Ayah pulih dan suatu hari bilang datanglah dengan dia suatu saat. Aku tersenyum, air mata bahagia. Kembali ke Bandung, Arya dan aku merayakan kecil di apartemen, masak bersama seperti dulu. Proyek baru datang, kami kerja sama lagi meski di cabang berbeda. Budi jadi pendukung setia, sering mampir. Aku mulai aktif di komunitas kecil yang mendukung orang seperti kami, belajar bahwa perjuangan banyak orang sama. Suatu malam, di jalan tol yang sama seperti dulu, kami berhenti sebentar. Arya pegang tanganku, dari sini semuanya mulai. Aku tersenyum dan tak akan berakhir. Hidup kami tak sempurna, masih ada pandangan masyarakat, tekanan halus, tapi kami kuat bersama. Aku tumbuh dari pemuda yang takut pada dirinya sendiri menjadi pria yang berani memilih cinta. Arya selalu ada, tenang dan penuh kasih. Di akhir tahun, kami rencanakan liburan ke Surabaya, kunjungi keluarga Arya yang sudah terima. Perjalanan emosional ini mengajarkan bahwa takdir tak selalu mudah, tapi selalu ada alasan. Aku tak lagi ragu. Apakah mencintai sesama jenis adalah pilihan salah atau keberanian hidup benar? Benar atau salah?